Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore adik-adik anak-anakku kelas 10 SMA Negeri 1 Rongkop tahun pelajaran 2021-2022. Selamat datang di bimbingan TIK dengan saya Pak Aji. Kalau nama lengkap saya Pak Aprianto Dwiatmaji. Mungkin anak-anak sekalian, ketika dulu pas PPDB saya sering berinteraksi dengan kalian semua, mungkin dari pendaftaran sampai ke proses registrasi. Meskipun sering berinteraksi, tapi kita belum pernah bertatap muka, jadi kita belum tahu wajahnya satu sama lain. Ini wajah saya ya, bisa dilihat. Dan mapel TIK ini merupakan mapel yang khusus bimbingan, jadi anak-anak sekalian tidak akan mendapatkan mapel ini di jadwal pelajaran, tetapi kita bisa fleksibel menggunakan waktu di luar jadwal pelajaran. Nah, untuk kesempatan kali ini kita perkenalan dulu. Tadi sudah saya kenalan, saya Pak Aji. Di sini saya mengampu TIK. Kalau mau bertemu dengan saya, nanti ruangannya di ruang gabungan guru dan TU yang sebelah selatan. Kemudian untuk kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk menganalisis kebutuhan TIK anak-anak sekalian. Nanti untuk perkenalan anak-anak sekalian bisa melalui grup WA, atau mungkin nanti kita akan bertatap muka di aplikasi-aplikasi conference, bisa lewat Google Meet atau Zoom. Nah, untuk nanti materi-materi terkait dengan mungkin ketuntasan dalam kebutuhan TIK ini, nanti saya akan mencoba bagaimana tingkat pemahaman, tingkat peningkatan pelayanan TIK ini untuk anak-anak, seberapa besarnya pengaruhnya nanti akan saya kasih untuk link prosesnya. Jadi nanti bisa melalui Google Form atau Google Classroom. Nah, baik, untuk kali ini pertama kali saya akan menganalisis kebutuhan TIK yang anak-anak perlukan. Saya yakin pasti di SMP anak-anak pasti sudah pernah memegang komputer, pernah menggunakan perangkat komputer ya. Kalau dulu ada yang namanya UNBK pasti menggunakan komputer, namun sekarang ini karena kemarin ada pandemi ini, jadi mungkin tidak ada tatap muka, tidak ada praktik komputer. Mungkin sekilas saja saya yakin anak-anak sekalian sudah tahu yang namanya komputer dan fungsinya itu untuk apa ya. Jadi komputer itu bisa multifungsi ya, bisa memenuhi kebutuhan kita sehari-hari ya, terkait dengan kebutuhan. Kalau kita kan di bidang pendidikan ya, untuk proses belajar mengajar kita bisa menggunakan komputer ini. Namun saya yakin kita semua sepenuhnya tidak ada yang punya komputer, ada yang tidak, dan sebagian besar saya kira ada yang menggantikan komputer ini dengan smartphone ya. Smartphone itu kalau di era sekarang memang ya cukup penting, karena fungsinya sudah menyamai atau bahkan bisa melebihi fungsi komputer itu sendiri ya. Baik, langsung saja. Untuk kali ini saya akan bagikan link, nanti bisa diakses ya. Linknya itu untuk
mengetahui seberapa besar anak-anak itu membutuhkan materi TIK ini. Jadi nanti kan ada lingkupnya, bagaimana menggunakan komputer, bagaimana kita memanfaatkan komputer dalam misal aplikasi perkantoran, Office Word, Office Excel, Office PowerPoint, atau bahkan database. Nah, itu nanti anak-anak mengisi link yang akan saya bagikan. Di situ silakan dijawab, silakan tidak dijawab sih, silakan direspon sesuai dengan kenyataan saja. Misal saya tidak bisa cara ngeprint, ya udah silakan diisi saya tidak bisa melakukan print, atau saya tidak bisa membuat aplikasi, tidak bisa membuat dokumen berbasis presentasi. Nah, itu silakan diisi sesuai dengan realnya saja, dan ini tidak akan saya nilai. Jadi kalau misal kalian tidak jujur, misal sebenarnya saya nggak bisa ngeprint tapi kalian ngisi ngeprint, maka tidak akan saya jelaskan, tidak akan saya kasih materi tentang bagaimana cara ngeprint dan seterusnya. Jadi silakan nanti diisi sesuai dengan realnya saja, diisi sesuai dengan kenyataan. Nah, di sini link yang tadi silakan diakses. Nah, yang perlu dipersiapkan pasti anak-anak sekalian sudah memiliki email ya. Email itu kalau di era sekarang sudah wajib dan tentu pasti punya, karena saya yakin anak-anak sekalian sudah punya smartphone, sudah punya handphone yang pintar, smartphone. Itu nanti pasti untuk bisa menggunakan smartphone itu pasti kalian pertama kali memasukkan email. Nah, itu adalah email kalian yang jangan sampai tidak tahu ya, wajib dicatat, karena sekarang ini sudah basisnya basis internet of things, semuanya tergantung sama internet ya. Baik, untuk aksesnya seperti yang tampil di sini di video ini. Di situ silakan, ini memerlukan login ya. Nanti login dulu, login di email kalian. Nah, saya yakin kalau Android itu basisnya Google ya. Pasti kalian punya Google, punya akun Gmail. Nah, yang digunakan adalah akun Gmail. Silakan masuk dengan akun Gmail itu, login ya, ketikkan. Nah, ini kan saya punya email ini, tinggal masukkan sandi saja. Nah, kalau sudah login nanti akan langsung ke angket tadi. Ini enggak usah. Nah, di sini kalian silakan isi lagi email yang tadi untuk konfirmasi saja. Silakan isi kelasnya sesuai dengan kelas kalian, kemudian klik berikutnya. Nanti di sini pilih namanya, misal saya namanya Abdian, tinggal klik saja, kemudian klik berikutnya. Nah, sini ada beberapa bagian yang saya soroti untuk keperluan TIK, khususnya untuk kebutuhan TIK ini untuk menunjang kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari atau nanti ke depan dalam pekerjaan. Nah, di sini ada pengelolaan informasi, silakan dijawab sesuai dengan realnya saja. Misal tidak bisa, ya sudah klik tidak bisa seperti itu. Silakan dibaca dulu ya. Kalau sudah, nanti langsung ke bawah sendiri. Klik berikutnya, nanti ada bagian sendiri. Di sini ada bagian pengenalan komputer. Apakah saya bisa mematikan komputer sesuai dengan prosedur? Tidak bisa, ya udah klik tidak bisa. Nanti akan saya sampaikan, saya akan bimbing materi tentang ini.
sampai bawah lagi, nanti klik berikutnya lagi. Nah, di sini ada pengolah kata. Pengolah kata, ada yang tahu apa itu? Ya, aplikasi yang mengolah khusus untuk kata-kata, atau kalau istilahnya kalau kita secara realnya itu misal membuat surat, membuat undangan dan seterusnya, itu kan terkait dengan kata-kata. Nah, misal tidak bisa, kalau bisa ya bisa, nggak usah malu ya. Sampai bawah lagi. Nah, nanti berikutnya lagi di sini ada pengolah angka. Pengolah angka, ada yang tahu? Ya, tadi temennya yang pengolah kata. Kalau angka ya kita berkutik dengan angka misal terkait dengan akuntansi, misal penjumlahan, pengurangan, persen, program untuk menghitung nota dan seterusnya. Kemudian klik berikutnya lagi. Nah, di sini ada internet. Saya yakin anak-anak sekalian sudah familiar dengan yang namanya internet, maka setiap hari pasti tidak akan lepas dengan internet ya. Ini ada beberapa bagian, ada yang saya soroti yaitu email, karena email itu sangat penting. Pada dasarnya email itu seperti identitas kita di dunia maya, ID kita ya. Semuanya berdasarkan email. Facebook kita membuat email, Twitter membuat email dulu. Kemudian ya, meskipun sekarang sudah ada yang tergantikan dengan nomor HP ya, tapi email cukup sangat penting. Kemudian ada database, klik berikutnya lagi. Kemudian ada presentasi. Nah, ini sangat penting juga ketika saya yakin di SMP pasti menemui bapak ibu guru yang menggunakan slide ya, slide ditampilkan di LCD proyektor, bisa menggunakan presentasi. Nah, presentasi ini itu kalau itu sangat penting ketika nanti kalian terjun ke dunia kuliah atau dunia kerjaan yang khususnya perkantoran. Nanti kalau kalian jadi manajer atau jadi pentingginya, mungkin untuk menjelaskan tentang program-program yang kalian jalankan, nanti memerlukan yang namanya aplikasi presentasi ini. Nanti kalau sudah, klik kirim. Nah, di sini nanti verifikasi dulu sesuai dengan pertanyaan yang ada di sini. Terhubung asap, mana terhubung asap? Nah, ini nanti klik verifikasi seperti itu. Nah, kalau sudah, nanti seperti ini ya, jawaban Anda telah direkam. Baik, itu anak-anak untuk sekilas tentang pertemuan atau perkenalan hari ini tentang bimbingan TIK. Semoga saja nanti anak-anak bisa berinteraksi terus dengan saya untuk mendalami apa itu TIK. Apalagi sekarang sudah intinya sudah pandemi, dan itu kita selalu tergantung dengan yang namanya teknologi informasi dan komunikasi. Kita untuk pembelajaran pun harus tergantung dengan TIK ini. Kita tidak bisa, karena harus terbatas dengan jarak yang tidak boleh, sementara ini tidak boleh berkerumun, tidak boleh bertatap muka, maka kita harus berkomunikasi secara jarak jauh. Ya, itu salah satunya kita memanfaatkan ini TIK dengan WA group, dengan Google Meet, dengan Zoom dan sebagainya. Dan ini sangat-sangat pengetahuan tentang TIK ini wajib kita ketahui dari dasar sampai nanti untuk penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu saya harapkan dari anak-anak sekalian, dari sini kita bisa mulai untuk mengadaptasi diri dengan TIK, dengan kemajuan teknologi ini. Baik, begitulah untuk
sesi perkenalan dan pengisian angket kebutuhan TIK. Nanti jika ada pertanyaan atau tentang kesulitan-kesulitan terkait dengan materi-materi TIK bisa langsung kontak saya atau langsung di grup yang sudah saya buat tadi. Baik, selamat sore, selamat beraktivitas. Jaga selalu 5M, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menghindari kerumunan, kemudian menjauhi mobilitas ya. Semoga kita selalu diberi kesehatan dan dijauhkan dari yang namanya virus corona. Baik, terima kasih, selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.